Setelah melakukan latihan bersama King Balakung, perjalanan Hangkasa pun dalam menguasai kuasa elemental kristal berlanjut nih ke planet Windara. Jadi ya, tanpa berlama-lama lagi, kita tuh bakal langsung aja nih masuk ke dalam alur cerita hikayat pengembaraan Hangkasa bahagian 2. Oke, cerita dibuka dengan memperlihatkan Hangkasa yang sedang berduel nih melawan Maripos. Nah, Hangkasa nih mencoba nih untuk menghajar Maripos, tapi ya nggak ada satupun serangannya yang mengenai Maripos. Hangkasa pun mencoba nih untuk memukul tanah, dan itu membuat Maripos mundur ke belakang. Nah, awalnya Maripos nih menganggap remeh nih Hangkasa. Tapi ternyata Hangkasa tuh udah ngebuat jebakan untuk Maripos di sana. Nah, awalnya Maripos nih memuji nih taktik Hangkasa. Tapi ya, dia tuh tiba-tiba menghilang dan langsung muncul di belakang Hangkasa. Nah, di sini Maripos pun langsung tuh memukul kepalanya Hangkasa dari belakang. Nah, setelah itu Maripos pun langsung tuh mengevaluasi Hangkasa. Nah, menurutnya refleks Hangkasa nih masih kurang nih, karena ya dia tuh selalu ngemikirin teknik dan juga selalu nyerang tanpa henti. Sampai-sampai ya dia tuh lupa nih kalau musuh juga punya tekniknya sendiri. Nah, terus di sini ada seseorang yang setuju nih sama pendapatnya Maripos. Ya, orang tuh tak lain tak bukan ialah Kuputri. Nah, Kuputri pun mendekati mereka. Di sini Kuputri memberitahu nih kalau ada kalanya pertahanan yang bagus tuh adalah salah satu bentuk serangan juga. Hangkasa pun menerima nih masukan tersebut. Nah, di sini Kuputri pun menambahkan nih, kalau masalah Hangkasa itu sebenarnya ada pada emosinya yang nggak bisa tuh dia kontrol. Makanya, dia itu nggak bisa ngelihat kalau yang dia serang itu ialah ilusi dari Maripos. Di sini Maripos pun memberitahu, pada setiap pertarungan, Hangkasa itu harus lebih tenang, sehingga ya dia tuh bisa melihat pergerakan musuh. Nah, di sini Maripos dan Kuputri pun memutuskan untuk membawa Hangkasa ke satu tempat. Mereka pun akhirnya tiba nih di Badai Taufan Windara. Nah, menurut Kuputri, hanya ini cara agar Hangkasa itu bisa belajar untuk menenangkan diri dalam keadaan yang huru-hara. Tapi ya, sebelum Hangkasa mulai, Kuputri itu menyuruhnya untuk memperhatikannya dulu. Nah, di sini Kuputri itu bisa dengan gampang menaiki papan peluncur untuk mengikuti arah angin di sana. Nah, setelah melihat Kuputri, Maripos pun menyuruh Hangkasa untuk menggunakan papan seluncur juga nih, dan langsung menendang Hangkasa untuk masuk ke dalam pusaran angin itu. Nah, di sini Kuputri pun menyuruh Hangkasa untuk menggunakan papannya. Hangkasa udah mencoba nih, tapi ya menurutnya itu agak susah. Dia pun langsung tuh memiliki ide. Nah, Hangkasa pun menambahkan nih sayap pada papannya agar ya bisa lebih seimbang lah papannya tuh. Tapi di sana banyak batu-batu yang datang ke arahnya. Ya, sampai-sampai ada batu besar nih, dan batu besar itu menabrak Hangkasa. Nah, karena udah ditabrak nih, papannya pun hancur tuh. Nah, karena nggak punya pijakan, Hangkasa pun terbawa angin nih. Nah, di sini Kuputri pun langsung tuh menyelamatkan Hangkasa menggunakan apungan beliung. Nah, setelah itu, Kuputri pun ingin nih memperlihatkan ke Hangkasa walau di dalam puting beliung ini huru-hara ya, mereka tuh masih bisa menemukan ketenangan kalau mereka berusaha mencarinya. Tiba-tiba sebuah batu besar pun datang nih ke arah mereka. Nah, Kuputri pun menyuruh Hangkasa untuk bertenang, dan di sini dia tuh langsung menghancurkan batu itu menggunakan pusaran beliung. Nah, di sini Kuputri pun memberitahu, jika pikiran Hangkasa tenang ya di tempat ini, dia tuh akan bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Nah, Hangkasa pun langsung tuh terima semua masukan dari Kuputri, dan dia langsung berpikir karena angin di sini cuma bergerak satu arah, maknanya dia tuh hanya perlu mengikuti aliran anginnya aja. Hangkasa pun maju nih menggunakan peluncur kristal buatannya. Nah, tiba-tiba di depan tuh muncul batu yang lebih gede nih. Nah, di sini Hangkasa pun mencoba untuk menenangkan diri. Dia pun langsung tuh mengeluarkan zirah kristal dan dia langsung memberikan impact kristal ke batu yang ada di depannya. Hangkasa pun akhirnya berhasil nih untuk mengontrol emosinya agar dia tuh bisa lebih tenang lagi. Nah, karena menurut Kuputri Hangkasa itu udah bisa, Kuputri pun menyuruh Hangkasa untuk mencari jalan keluar sendiri dari sana. Dan ya, hikayat pengembaraan Hangkasa bahagian 2 pun selesai. Oke, jadi di sini Mimin tuh pengen ngomong ya, kalau Mimin itu belum tahu nih kapan bisa ngelanjutin hikayat pengembaraan Hangkasa. Soalnya ya, Mimin tuh belum punya bukunya ya, buku yang kompilasi komik Boboiboy musim 2 jilid 4 sama jilid 5. Soalnya ya, Mimin tuh punya cuman jilid 1 sama jilid 3.
Jadi ya kita tunggu aja lah sampai Mimin tuh bisa beli gitu kan, lanjutan dari kompilasi ini. Oke, kalau kalian suka sama konten Mimin, jangan lupa like, komen, sama subrek biar Mimin bisa makan enak. Kalau udah, makasih.